Assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita bahas informasi yang bisa kita bahas untuk hari ini rekan-rekan ya. Tapi seperti biasa sebelum kita membahas informasi yang bisa kita bahas hari ini, kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat sehat dan nikmat rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mainan terbuka diluncurkan oleh Kortin. Amin. Dan langsung kita bahas informasi untuk hari ini rekan-rekan ya. PAI didirikan oleh Nicholas Kokalis dan Cheng Diovan. Baik Kokalis maupun Van memiliki gelar PhD dari Universitas Stanford di Amerika Serikat. Dengan Kokalis memegang satu gelar dalam ilmu komputer dan Van memiliki gelar doktor dalam antropologi komputasi. Konsep dari PAI Network pertama kali muncul pada tahun 2019 dengan diluncurkannya aplikasi tersebut tahun itu. Pada tahun 2020 testnet keduanya diluncurkan dan jumlah pionir aktifnya mencapai 1 juta. Sejak bulan Juni tahun 2021 hingga akhir bulan September tahun itu, PAI mengadakan hackathon pertamanya, Will Be Gather, sebuah acara kolaboratif di mana pionir dan pengembang bergabung untuk membangun masa depan PAI bersama-sama. Acara ini memberikan total $100.000 dan 100.000 PAI untuk proyek-proyek terkemuka dalam kategori aplikasi ekosistem dan bisnis. Pada tanggal 25 November, jaringan PAI mengumumkan bahwa mereka telah melewati angka 29 juta pengguna. Itu berarti rata-rata 61.120 pionir bergabung setiap ke jaringan setiap harinya. Namun pada saat artikel ini ditulis pada tanggal 22 Desember 2022, PAI belum tercatat dalam bursa manapun. Karena PAI tidak tersedia untuk diperdagangkan secara terbuka, mata uang kripto PAI Network memang memiliki penggunaan yang terbatas. Jika orang-orang tidak dapat membeli, menjual, ataupun menukar koin PAI, hal tersebut mengesampingkan salah satu penggunaan paling umum dari kripto apapun. Meskipun demikian, orang-orang dapat membeli dan menjual barang-barang pada marketplace peer-to-peer PAI Network. Oleh karena itu, PAI masih memiliki beberapa kegunaan meskipun terbatas. Jaringan PAI belum tercatat di bursa manapun meskipun mainnetnya telah diluncurkan pada tanggal 28 Desember tahun 2021. Ini berarti secara efektif koin tersebut belum masuk ke pasar terbuka. Hal ini mengindikasikan bahwa Kokalis dan Van sama sekali belum bisa menentukan berapa harga konsensus global PAI, apa yang akan terjadi atau bagaimana reaksinya terhadap peristiwa tertentu di dalam pasar kripto. Para pionir juga tidak tahu apakah koin ini akan menjadi mata uang kripto yang mengikuti tren atau malah berlawanan dari tren. Tim di balik PAI mengakui bahwa saat ini koin ini tidak memiliki nilai apapun. Dengan pernyataan hal ini, PAI bernilai sekitar $0 atau per euro dan lain-lain, sama seperti Bitcoin di tahun 2008. Nilai PAI akan didukung oleh waktu, perhatian, barang, dan layanan yang ditawarkan oleh anggota jaringan lainnya. Sini rekan-rekan ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah harga itu akan mirip dengan Bitcoin untuk membentuk suatu nilai nanti ya. Jadi harus didukung oleh waktu, perhatian, barang, dan layanan yang ditawarkan oleh anggota jaringan atau komunitasnya rekan-rekan ya. Dengan menyatukan perhatian, barang, dan layanan PAI Network di sekitar mata uang bersama, anggota PAI berusaha mencari lebih banyak nilai yang biasanya diberikan kepada bank raksasa teknologi misalnya Facebook, Amazon, dan perantara lainnya. Saat ini PAI Network membangun infrastruktur untuk mata uang digital dan marketplace dengan mendistribusikan mata uang, membangun komunitas, dan mengembangkan teknologi untuk memastikan keamanannya. Sini sangat jelas bahwasanya PAI Network membutuhkan waktu untuk menentukan nilai
hampir sama dengan Bitcoin, membutuhkan waktu untuk menentukan nilai. Yang diperlukan adalah perhatian barang dan layanan yang ditawarkan oleh anggota jaringan dalam komunitasnya, rekan-rekannya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Juga yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa core team sendiri masih belum bisa menentukan nilai pada CoinP, meskipun sudah banyak pengajuan yang diberikan oleh para pionir kepada core team ya, termasuk nilai konsensus global pun masih belum bisa ditentukan oleh core team karena memerlukan waktu, rekan-rekan. Itu yang jelas seperti itu, perlu waktu dan perlu algoritma dari komunitas atau ekologi utilitas algoritma dari komunitas jaringan network. Nanti perkembangannya sampai di mana, jadi seperti itu. Dan yang pokok, yang paling jelas di sini, meskipun masih belum bernilai atau masih belum ada harganya, rekan-rekan ya, CoinP ini sudah bisa untuk barter. Jadi meskipun masih belum ditentukan nilai core team, CoinP itu sudah bisa untuk membarter barang-barang yang ada di marketplace atau secara peer-to-peer yang ada di jaringan network atau yang ada di pay browser ketika sudah bisa untuk transaksi barter, rekan-rekan ya. Itu ya hebatnya, meskipun belum ada nilainya tapi CoinP sudah bisa untuk barter. Itu yang perlu diperhatikan lagi. Jadi kesimpulan dari informasi ini, rekan-rekan, yang pertama, core team masih belum bisa menentukan nilai pada CoinP karena masih memerlukan waktu, perhatian, barang, dan proses dalam algoritma komunitas jaringan network. Yang kedua, core team itu masih dalam taraf pemrosesan penyempurnaan sistem yang ada di jaringan network dan masih belum bisa menentukan jadwal open mainnet kapan akan dimulai. Yang ketiga, meskipun CoinP ini masih belum ada nilainya, akan tetapi sudah bisa untuk barter secara peer-to-peer atau di dalam marketplace yang ada di jaringan network atau yang ada di web browser ya, yang sudah bisa melakukan transaksi barter. Itu kehebatan dari CoinP, meskipun belum ada nilai tapi sudah bisa untuk barter di dalam fase enclosed mainnet ini, rekan-rekan ya. Dan kesimpulan yang terakhir, rekan-rekan ya, meskipun jaringan Pi atau Pi Network ini mainnetnya sudah dibuka pada tanggal 28 Desember tahun 2021 atau jaringan utamanya dibuka tanggal 28 Desember tahun 2021, ini secara efektif koin tersebut meskipun sudah dibuka mainnetnya atau jaringan utamanya tanggal 28 Desember tahun 2021 ini, CoinP ini masih belum masuk ke pasar terbuka, rekan-rekan. Jadi masih dalam fase enclosed mainnet. Jadi sebenarnya jaringan P ini sudah dibuka atau jaringan utamanya sudah dibuka pada tanggal 28 Desember tahun 2021, tapi belum ada tercatat di bursa manapun atau masih belum bisa untuk dibuat transaksi di luar komunitas ya. Masih hanya bisa digunakan untuk di dalam komunitas atau di dalam jaringan tertutup. Jadi seperti itu. Baiklah rekan-rekan semuanya, untuk hari ini informasinya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat, bahwasanya jaringan network atau network ini mudah-mudahan tidak akan lama lagi akan menyelesaikan semua hal yang harus diselesaikan, menyongsong datanya roadmap yang kedua pada bulan Desember bulan depan ya, atau katakanlah awal tahun depan juga ya. Jadi antara awal tahun dan akhir tahun di bulan Desember atau di bulan Januari itu nanti akan ada roadmap yang kedua yang akan menjawab semua pertanyaan undang-undang kita semuanya.
seperti yang kita harapkan. Mudah-mudahan akan terjawab seperti jadwal permenet dan juga penentuan nilai yang kita harapkan akan ada di situ, rekan-rekan. Mudah-mudahan seperti itu. Dan apa yang kita harapkan selanjutnya tidak akan bergeser lagi dan tidak akan mundur-mundur lagi. Itu harapan kita semuanya. Baiklah rekan-rekan semuanya ya, mudah-mudahan bermanfaat informasi hari ini. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.